Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu pada pertemuan ketiga produk kreatif. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Amin. Pak Guru akan langsung masuk pada materinya. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada masih terkait dengan materi minggu lalu terkait peluang usaha. Namun kemarin kita cuma sampai di 4 poin sampai di kita cuma sampai di perlihatkan lagi. Kita cuma sampai di tujuan analisis peluang usaha. Nah, jadi pada pertemuan kali ini Pak Guru akan melanjutkan bagian selanjutnya, yaitu keberhasilan dan kegagalan wirausaha hingga selesai. Namun Pak Guru jelaskan ulang bahwa Pak Guru jelaskan dulu ulang dari tujuan pembelajaran, maksud tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama itu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat memahami peluang usaha, produk, barang atau jasa. Dua, menentukan faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Ketiga, menganalisis kemungkinan keberhasilan dan kegagalan usaha. Empat, menyajikan bentuk-bentuk peluang usaha. Lima, menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kondisi lingkungan masing-masing secara kreatif dan inovatif. Pak Guru langsung masuk ke materi lanjutannya. Pak Guru bahas dulu bahwa Pak Guru refresh ingatan kita bahwa peluang usaha itu dimulai dengan adanya inspirasi. Inspirasi ini datang dari mana? Ada dua sumber inspirasi yang bisa kita dapat. Yang pertama, inspirasi dari sumber eksternal, ini dari luar, dari orang lain atau lingkungan. Yang kedua, bisa kita dapat dengan sumber internal, yaitu yang bersumber dari diri sendiri. Kemudian inspirasi itu dapat kita bisa ciptakan menjadi sebuah peluang usaha. Peluang usaha kita dapat pelajari, kita teliti lebih jauh sehingga dapat kita memanfaatkan peluang. Kemudian hasil dari memanfaatkan peluang tersebut terjadi dua output yang kita dapat. Yang pertama itu keberhasilan usaha, yang kedua kegagalan usaha. Pak Guru lanjut di materi yang kemarin yang belum sempat selesai. Pak Guru lanjut sekarang di keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Faktor keberhasilan yang pertama, faktor keberhasilan ada faktor manusia. Kepribadian di sini kepribadian atau karakter seseorang yang sangat menunjang keberhasilannya. Maksudnya karakter bisa lahir secara karakter yang sangat menunjang, itu bisa lahir secara dari bawaan atau dilatih secara terus-menerus sehingga dapat memunculkan karakter yang sangat menunjang untuk menunjang keberhasilan wirausaha. Karakter yang menunjang keberhasilan ini dapat kita latih dari misalkan karakter kita yang sebenarnya kurang percaya diri menjadi percaya diri. Kemudian kedua, ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan di sini sangat bermanfaat untuk menghadapi menjalankan sebuah usaha. Mengapa? Karena ilmu pengetahuan di sini untuk digunakan sebagai kelola seorang wirausaha dalam menghadapkan berbagai macam kondisi. Jadi kalau dia menjumpai suatu kondisi yang tidak disangka-sangka, dia dapat mengetahui solusi yang sebaiknya dia lakukan. Kemudian pengalaman yang dimiliki, seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru terbaik. Kita bisa belajar dari pengalaman
diri sendiri maupun pengalaman orang lain. Pengalaman orang lain bisa kita amati secara langsung, bisa juga kita berupa kisah inspiratif dari orang-orang yang sudah berpengalaman tentunya, sehingga kita menciptakan kita menciptakan peluang dari pengalaman yang dimiliki oleh orang lain, sehingga itu menjadi referensi bagi kita untuk menjalankan usaha yang akan kita jalankan. B itu keuangan. Keuangan di sini sangat penting karena dia berupa modal untuk menjalankan usaha. Jadi tanpa adanya modal, usaha tidak mungkin bisa jalan. Jadi hal-hal yang paling utama juga itu modal. Karena kalau tidak punya modal, kita tidak bisa menjalankan usaha. Seperti kita modal untuk pembelian bahan baku, peralatan, perlengkapan kerja, biaya sewa lapak misalnya. Kemudian datang pertanyaan, dari mana sumber datangnya modal? Kita bisa memanfaatkan proposal pada usaha kita kepada investor yang mungkin tertarik dengan produk kita, atau kita membuat tertarik apa yang kita punya, sehingga investor itu merasa bahwa bahwa uang yang dia investasikan kepada kita itu menjadi nilai. Kemudian perencanaan. Di sini ada perencanaan. Di sini perencanaan yang matang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan usaha. Agar usaha yang dijalankan bisa terarah dan tidak asal berjalan, maka dibutuhkan planning atau perencanaan yang matang. Perencanaan dapat dimulai saat usaha itu mau didirikan. Misalkan perencanaan produk apa yang mau dibuat, berapa modal yang dibutuhkan, siapa calon pembeli atau konsumen sasarannya, di mana tempat usahanya, siapa yang terlibat dalam kegiatan usaha. D. Pemasaran. Pemasaran di sini merupakan faktor penting. Sebagus apapun produk, bila tidak ada pemasaran, maka produk tersebut tidak dapat dikenal oleh orang lain dan tidak dapat dijangkau oleh orang lain yang dituju. Jadi sebab itu harus dipikirkan pemasaran. Yang pertama itu siapa yang memasarkan produk, siapa yang akan beli, pembeli potensial atau pembeli yang ditujukan, strategi macam apa yang digunakan. Yang kedua yaitu faktor kegagalan menurut Zimmerer. Di sini Zimmerer menjelaskan bahwa faktor kegagalan menurut Zimmerer itu yang pertama, A. Tidak kompeten dalam manajerial, kedua kurang, yang ketiga berpengalaman, keempat tidak bisa mengelola kurang ini maksudnya kurang berpengalaman ya. Ini Pak Guru salah edit ini. Kemudian 5 lokasi yang kurang mendukung, terus gagal dalam perencanaan, kemudian sikap yang kurang bersungguh-sungguh, artian atau pegawai kedua kurang berpengalaman. Di sini maksudnya dia karena memanfaatkan peluang pengalamannya yang sedikit ataupun tidak ada, sehingga menyebabkan terjadinya kegagalan usaha. C. Tidak bisa mengelola keuangan. Ini sangat fatal kalau tidak bisa mengelola keuangan karena dapat mengakibatkan usaha menjadi bangkrut. Keempat, itu lokasi yang kurang mendukung. Walaupun produk yang kita jual bagus sebenarnya menurut kita, tetapi lokasi kita yang kurang dapat menjangkau konsumen yang dituju, itu juga salah satu faktor yang dapat menggagalkan usaha. Kemudian gagal dalam perencanaan, ini juga sangat fatal karena perencanaan yang tidak bagus atau kurang matang dapat berpotensi untuk merusak akhir dari yang kita tuju. Kemudian sikap yang kurang bersungguh-sungguh, ini maksudnya dia ragu-ragu pada saat pengambilan keputusan. Kemudian berikutnya ketidakmampuan dalam melakukan peralihan atau transisi kewirausahaan.
Yang berikutnya kurang pengawasan peralatan. F. Memanfaatkan peluang secara kreatif dan inovatif. Berdasarkan penelitian, kreativitas dapat diidentifikasi. Yang pertama yaitu menciptakan atau create. To create. Proses berupa mencari atau menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. B. Memodifikasikan atau to modify. Dalam memodifikasi sesuatu berupa mencari cara, bentuk, fungsi-fungsi baru atau menjadikan suatu menjadi berbeda penggunanya oleh orang lain. C. Mengkombinasikan, yaitu combine, yaitu mengkombinasikan dua hal atau lebih yang sebelumnya tidak berhubungan. Berikutnya G. Jenis-jenis inovasi. Jenis inovasi menurut Kuratko ada 4 jenis. Yang pertama itu invensi atau penemuan baru. Ini penciptaan ide atau alat-alat yang baru. Kemudian ekstensi atau pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Misalkan dia upgrade ide atau peralatan-peralatan yang dapat mendukung. Keempat, duplikat itu penggandaan, memperbanyak produk yang sudah ada dan terkenal. Jadi kalau produknya sudah ada dan terkenal, dia dapat menggandakan produk tersebut. Keempat, sintesis atau penggabungan atau mengkombinasikan konsep dan formula yang sudah ada menjadi formula yang baru. Berusaha. Di sini yang pertama, sumber peluang usaha. Peluang usaha bersumber atau diawali dengan adanya ide atau inspirasi yang bersumber dari dan faktor bersumber. Yang pertama, faktor internal. Yang pertama itu pengetahuan yang dimiliki. Yang kedua, pengalaman dari individu itu sendiri. Pengalaman dari orang lain. Intuisi atau pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Jadi faktor internal yang pertama itu pengetahuan yang dimiliki, itu berupa apa yang kita pelajari atau apa yang kita lihat, kemudian itu menjadi pengetahuan kita sendiri. Kemudian pengalaman dari individu itu sendiri, maksudnya pengalaman apa yang sudah pernah kita buat, itu menjadi pengalaman kita sendiri. Kemudian pengalaman dari orang lain, kita ini sebagai referensi bahwa pengalaman orang lain itu dapat menjadi suatu model yang dapat kita tiru. Kemudian intuisi pemikiran yang muncul dari diri sendiri. Kemudian faktor eksternal, yang pertama itu masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Yang kedua, kesulitan yang dihadapi sehari-hari. Ketiga, kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Faktor eksternal Pak Guru jelaskan, yang pertama itu masalah yang dihadapi dan belum terpecahkan. Ini biasa menjadi suatu tantangan bagi pengusaha untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kesulitan yang dihadapi sehari-hari ini berupa kendala-kendala yang kita temui di lapangan di tiap hari. Kemudian kebutuhan yang belum terpenuhi, maksudnya di sini pengerjaan-pengerjaan yang belum kita selesaikan. Kemudian keempat, pemikiran yang besar untuk menciptakan sesuatu yang baru. Jadi untuk membuat sumber peluang usaha itu kita perlu pemikiran untuk menciptakan sesuatu yang baru, tidak pada itu saja. Di pendekatan analisis peluang usaha, yang pertama itu kita Pak Guru jelaskan saja di sini tentang analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan atau kelebihan, itu bahasa Indonesianya. Kemudian ada weakness atau kelemahan. Nah, ini poin A dan B ini bersumber pada diri sendiri. Jadi poin A, strength dan weakness itu bersumber pada diri sendiri atau bersumber pada usaha yang akan kita jalankan. Kemudian untuk opportunity atau peluang bahasa Indonesianya. Kemudian threat atau ancaman, gangguan atau hambatan, ini bersumber poin C dan D
bersumber dari luar atau eksternal. Bagus jelaskan strength di sini, kekuatan kelebihan. Ya, maksudnya itu kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan yang akan kita jalankan untuk dapat mendukung usaha yang akan kita buat. Contohnya memiliki produk yang berkualitas dan sudah dikenal oleh masyarakat, memiliki SDM yang berkompeten dan loyal. Kemudian weakness, di sini kelemahan yang dimiliki perusahaan bila tidak diatasi dapat menghambat pekerjaan atau kinerja dari usaha yang akan kita jalankan. Contohnya itu karyawan yang kurang berpengalaman. Kemudian C, opportunity, di sini peluang atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Jadi setelah kita analisis peluang usaha, kita dapat mengetahui bahwa peluang ini sangat besar atau tidak mungkin kita jalankan. Kemudian threat atau ancaman, gangguan atau hambatan ini berupa yang bersumber dari luar, misalkan kita buka usaha tetapi ada yang kurang suka bahwa kita membuka usaha itu di suatu lingkungan masyarakat misalkan, atau hambatannya kita gagal dalam mengurus surat izin usaha misalkan. Itu dulu untuk materi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan ke depan dengan materi yang baru. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.